Halo, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan saya Priscilia Febiola dengan NIM S1S12436. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi Object Oriented Programming with Python atau pemrograman berbasis objek dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 8 materi, yaitu yang pertama itu mengenai pengenalan OOP, atau Object Oriented Programming. Yang kedua ada kelas dan objek. Yang ketiga ada operator overloading. Yang keempat ada iterator untuk kelas. Yang kelima ada inheritance atau pewarisan. Yang keenam ada abstract class. Yang ketujuh ada namespace. Dan terakhir ada shallow versus deep coping. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai pengenalan OOP. Nah, jadi apa itu OOP atau Object Oriented Programming? Jadi OOP itu adalah sebuah pendekatan pemrograman yang terinspirasi dari bagaimana cara kita manusia memandang dunia dunia nyata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu berinteraksi dengan berbagai objek. Misalnya itu contohnya mobil. Nah, OOP itu memungkinkan kita untuk memodelkan objek-objek dunia nyata tersebut dalam bentuk kode program. Nah, dengan kata lain, OOP itu adalah paradigma pemrograman yang mempresentasikan entitas nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar objek tersebut itu secara terstruktur. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa kita membutuhkan OOP? Jadi, OOP itu dirancang untuk menghadirkan tiga kualitas utama dalam perangkat lunak. Yang pertama ada robustness atau ketangguhan. Jadi, program itu dibuat tahan terhadap kegagalan atau error yang tidak terduga. Selanjutnya ada adaptability atau kemampuan adaptasi. Jadi, kode yang besar itu dapat dengan mudah dimodifikasi untuk mengakomodasi perubahan dan penambahan fitur baru. Yang ketiga ada reusable atau dapat digunakan kembali. Nah, satu baris kode yang sama itu dalam OOP bisa digunakan kembali di berbagai aplikasi lain dengan sedikit usaha. Lalu tujuan dari bagaimana OOP mencapai tujuan tersebut. Jadi OOP itu menggunakan tiga pilar utama. Yang pertama ada enkapsulasi, yaitu menggabungkan data dengan metode dalam satu wadah atau yang disebut juga dengan kelas dan membatasinya dari akses dari luar. Yang kedua ada modularitas atau modularity. Jadi komponen perangkat lunak itu dipecah menjadi unit-unit fungsional yang berbeda. Hal ini tuh bisa dicapai dengan menggunakan konsep inheritance atau pewarisan, di mana kelas baru itu dapat mewarisi sifat dari kelas yang sudah ada. Selanjutnya ada abstraksi. Jadi abstraksi itu menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasinya itu di balik layar. Selanjutnya kita masuk ke software deployment. Jadi, sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam terkait OOP, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana alur pengembangan dari perangkat lunak secara umum. Nah, pada penjelasan kali ini ada tiga tahap utama. Yang pertama itu ada desain, yang kedua implementasi, dan yang ketiga ada testing dan debugging. Yang pertama kita bahas dulu mengenai desain. Jadi desain itu merancang struktur dan arsitektur pemrograman itu sebelum mulai menuliskan kodenya. Ya, kedua ada implementasi. Jadi setelah dilakukan desain, dilakukanlah penulisan kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Nah, yang ketiga ada testing dan debugging. Jadi proses ini itu memastikan bahwa program itu berjalan dengan benar dan memperbaiki bug yang ditemukan. Nah, untuk eh, metode pengujian dari testing dan debugging itu ada tiga, yang itu top down, ya, mulai dari model utama, lalu diisi dengan bagian yang lebih kecil secara bertahap. Yang kedua ada bottom up.
Jadi dilakukan uji setiap komponen terkecil terlebih dahulu, baru nantinya akan digabungkan. Dan yang terakhir ada debugger, yaitu menggunakan breakpoints dan print statements untuk melacak alur eksekusi program. Nah, di sini ada kode if name equivalent main. Jadi kode itu baris kode itu adalah pola yang sangat umum digunakan dalam Python. Jadi ketika Python menjalankan sebuah file, Python itu menentukan variabel khusus yang bernama name. Nah, jika file itu dijalankan secara langsung, maka nilai name-nya nanti akan menjadi main. Namun, jika file tersebut diimport dari program lain, maka nilai name itu adalah nama modelnya, bukan main. Jadi artinya itu kode dalam blok if hanya akan dijalankan saat kita melakukan pengujian model tersebut secara langsung dan tidak akan ikut dijalankan jika model itu diimport dari program lain. Ini merupakan salah satu cara untuk memastikan kode pengujian, untuk memisahkan kode pengujian dari kode utama. Nah, selanjutnya ada eh, kita masuk ke pengertian kelas. Kita akan membahas tentang kelas. Jadi, kelas itu adalah sarana utama abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi, kelas itu seperti blueprint. Seperti blueprint yang digunakan oleh seorang arsitek untuk membuat dalam sebelum melakukan pembangunan. Nah, dari blueprint ini atau kelas ini nantinya bisa dibuat berbanyak bangunan atau di sini di OOP ini adalah objek. Nah, untuk komponen utama sebuah kelas itu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada metode atau metode yang jadi metode ini merupakan fungsi-fungsi yang mendefinisikan perilaku dari objek apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Yang kedua ada atribut. Jadi, atribut ini adalah data yang dimiliki oleh setiap objek, apa yang dimiliki atau mendeskripsikan objek tersebut. Apa yang harus disediakan dalam sebuah kelas. Jadi, yang, yang harus disediakan dalam sebuah kelas itu yang pertama ada enkapsulasi, yaitu data member yang sebaiknya bersifat non-public agar tidak dapat langsung diakses oleh dari luar kelas. Yang kedua ada pengecekan error, yaitu kelas harus memvalidasi input yang diberikan agar tidak terjadi kesalahan. Dan yang ketiga adalah kode pengujian. Jadi setiap kelas itu sebaiknya dilengkapi dengan kode atau pengujian fungsionalitasnya. Nah, sini kita bahas kelas dan objek. Nah, tadi kan sudah dibahas terkait kelas, jadi saya umpamakan kelas itu seperti blueprint. Jika kelas itu sebuah blueprint yang digunakan sebagai eh, denah sebelum membangun sesuatu, objek itu merupakan benda nyata yang dibuat dari blueprint tersebut, dari kelas tersebut. Misalnya itu kita punya kelas mobil, jadi maka objek yang ada dari kelas mobil itu misalnya seperti warna, mereknya, dan lain sebagainya. Nah, kelas itu mengikat data dan metode bersama-sama dalam kesatuan. Dalam kode ada yang disebut init. Init itu adalah konstruktor, metode khusus yang secara otomatis dipanggil ketika sebuah objek baru dibuat atau diinisialisasikan. Di sini kita melakukan inisialisasi nilai awal atribut-atribut objek. Python itu tidak mendukung kontrol akses formal seperti public, private, dan protect secara ketat.
Python itu hanya menerapkan perlindungan data secara konvensi. Nah, untuk di Python itu, jika nama suatu nama diawali dari garis bawah itu artinya protect, sedangkan jika diawali dari dua garis bawah itu artinya private. Kalau tidak ada berarti public. Nah, di sini kita punya kode yang bisa kita jalankan. Saya akan em, menjalankannya. Oke, di sini kita punya kelas, kita beri nama person. Unit. Ini kita punya atribut. Dalam kelas person ini kita masukkan tiga atribut, yaitu nama, umur, dan gender. Oh, so. Nah, di sini kita tambahin ya di bagian namanya itu di awalnya ada garis bawah itu menunjukkan bahwa itu sifatnya protect. Age, age. Nah, ini untuk gender kita tambahkan garis bawahnya jadi private. Gender.
Hmm. Oke, di sini kodenya kita punya class person yang memiliki tiga atribut, yaitu name, age, dan gender. Sini, di sini untuk name itu kita gunakan protect dan age juga protect. Untuk gender kita gunakan private. Ini untuk menampilkan data kita gunakan get attribute untuk menampilkan teks namanya, umur, dan juga gendernya. Dan di sini kita memasukkan eh, nilai, nilai untuk variabel nama, atribut nama, umur, dan jenis kelamin. Oke, kita coba. Di sini ditampilkan sesuai teksnya tadi yang di get attribute, hello my name is person one itu kita isi tadi John dengan umurnya itu 36 tahun dan gendernya itu male. Selanjutnya kita isi juga Harry dengan age 25 dan male dan gender male. Lalu ada Sally dengan umur 23 dan gender female. Oke, selanjutnya kita masuk ke operator overloading. Jadi, operator overloading itu adalah kemampuan untuk mendefinisikan ulang perilaku operator, standar, dan fungsi bawaan Python agar dapat bekerja dengan kelas yang kita buat sendiri. Dari sini kita punya kode yang akan kita eh, jalankan. Nah, ini kita punya kodenya. Kita akan ketikkan dulu untuk kode operator overloading.
Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ada untuk untuk bagian A yang print 5 2 tambah 3 hasilnya 5 dia menjumlahkan. Sedangkan untuk yang Sedangkan untuk yang bagian B itu walaupun kita menggunakan operasi penjumlahan, tapi hasilnya dia tidak menjumlahkan bilangannya, tapi dia menuliskan ulang. Dan untuk bagian C sama juga seperti B, dia tidak mengoperasikannya, menambahkan jumlahnya, tapi dia menuliskan ulang. Oke, di sini saya akan menjelaskan operator overloading, metode khusus atau special method. Jadi untuk melakukan operator overloading, Python itu menggunakan metode nama khusus yang dikelilingi oleh dua garis bawah di kedua sisinya yang disebut dengan dunder method atau double underscore. Contoh penggunaan contoh-contoh metode khususnya itu ada operator plus yang diimplementasikan dengan menggunakan metode add, fungsi str, yang dikostumisasi dengan mendefinisikan str dan penggunaan objek sebagai nilai boolean yang diatur dengan kode double underscore boolean. Di situ di sebelah kanan terdapat tabel metode khusus yang umum digunakan. Ada sintaksnya dan spesial metodenya seperti A tambah B, A, add B, A kurang B, A, add double underscore stop B, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada sintaks yang biasa digunakan dan sini adalah special metodenya. Di sini ada contoh penggunaan operator overloading untuk vector class. Sini saya akan mengimplementasikan kodenya. Kelas kita punya kelas vektor yang kita definisikan ini self. Self-nya atributnya ada D.
Ini seperti ini kodenya. Kita punya kelas vektor dengan banyak atribut. Kita coba jalankan. Ternyata ini kode lanjutannya. A sama dengan vektor, bentar, vektor. Cocok nih.
Ya, kode lengkapnya. Jalankan hasilnya seperti ini. Jadi pada kode ini kita membuat kelas vektor yang didukung dengan operator plus atau add dengan mengakses elemen seperti list melalui get item, get each item, dan set item, serta merepresentasikan string melalui str. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian iterator untuk kelas. Jadi sebuah iterator itu adalah digunakan untuk suatu koleksi data yang menyediakan satu perilaku kunci yang mendukung metode khusus yang bernama next yang mengembalikan elemen berikutnya dari koleksi. Nah, jika tidak ada lagi elemen, metode ini akan melempar exception ke stop stop iteration. Nah, ada dua cara kerja mengimplementasikan iterator. Yang pertama itu dengan menggunakan generator sintaks, yaitu mendefinisikan metode next untuk mengambil elemen berikutnya dan iter yang mengembalikan objek iterator itu sendiri. Yang kedua ada mendefinisikan len dan get item. Python secara otomatis itu akan memungkinkan iterasi tanpa perlu mendefinisikan next secara eksplisit. Di sini ada contoh kode dari membuat kelas iterator dengan menggunakan sintaks general. Udah coba kelas sequence iterator. Iterator. Kita definisikan ini self sequence of sec and cells that next self cells one cells cells direction that's the self self return cells.
tujuh, delapan, sembilan, dua, tiga, lima. Oke. Hasilnya seperti ini, dia menampilkan data yang tadi kita masukkan secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke creating class iterator using atau kelas membuat iterator dengan menggunakan len dan get item. Di sini kita mau mengimplementasikan iterator dengan menggunakan cara kedua yaitu mendefinisikan len dan get item. Nanti Python secara otomatis akan menggunakan kedua metode itu untuk memungkinkan iterasi. Ini ada contohnya, contoh kodenya. Kita coba class range. Ini kita punya class range, def init, def, ya, price, start.
Ini itu seperti ini dia tampilkan lengthnya, 16 elemennya, dan menampilkan nilainya. Itu adalah contoh penggunaan iterator kelas dengan menggunakan len dan get item. Di sini kita masuk ke materi pewarisan atau inheritance. Jadi, inheritance itu adalah salah satu konsep yang paling powerful dalam OOP yang di analogi sederhananya itu seperti misalnya seorang anak mewarisi sifat orang tuanya. Nah, konsep ini itu memungkinkan kita itu membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Konsep-konsep kuncinya itu yang pertama ada cara alami mengorganisasi komponen perangkat lunak secara hierarkis. Fungsi-fungsi yang serupa itu dikelompokkan bersama secara bertingkat. Yang kedua ada abstraksi yaitu bergerak dari spesifikasi ke yang lebih umum. Saat kita bergerak naik dalam hierarki, yang ketiga ada inheritance yang memungkinkan kelas baru itu disebut subclass atau child class yang didefinisikan berdasarkan kelas yang sudah ada, base class, parent class atau superclass. Eh, subclass subclass itu dapat menyesuaikan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menimpa atau override metode yang sudah ada. Subclass juga itu dapat memperluas superclass dengan menyediakan metode baru. Contoh hierarki itu eh, sebuah kelas building sebagai kelas paling umum, yaitu parents. Di bawahnya itu ada seperti apartemen, house, dan commercial building. Dan lebih spesifik lagi di bawahnya ada low, low rise apartemen dan high rise apartemen. Contoh nyata dari eh, hierarki itu ada hierarki exception. Di Python sendiri itu menggunakan inheritance secara ekstensif untuk mendefinisikan jenis-jenis error. Misalnya itu exception, indeks dari semua exception, exception, indeks dari exception umum, lookup error, dari indeks error dan key error, dan arithmetic error, zero division error. Nah ini ada base exception, ada tingkatannya, ada sistem exist, exception, keyword interrupt, dan lain value error, lookup error, arithmetic error, dan lain sebagainya. Nah sini ada contoh credit card class. Sini ada kelas-kelasnya. Mari kita coba. Ini kita punya kelas card, kelas kredit, kredit, kredit card. Sini ada.
Hasilnya seperti ini, ditampilkan nama customer, banknya, nomor akun, dan limitnya. Itu contoh dari penggunaan dari credit card kelas seperti ini. Jadi konstruktor itu menerima 4 argumen, nama bank, nomor rekening, limit, dan saldo yang dimulai dari nol dengan metode charge memeriksa apakah pengeluaran baru akan melebihi limit. Jika ya, transaksi ditolak. Dengan menggunakan metode make payment mengurangi saldo jika sesuai jumlah pembayaran. Nah, sekarang ada contoh lain dari inheritance, yaitu predatory credit card. Credit card. Jadi, kelas predatory credit card ini mewarisi dari credit card kode yang sebelumnya, namun dengan beberapa perubahan. Perubahannya itu yaitu mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru, membuat perilaku charging kartu dengan mengenakan denda $5 jika transaksi ditolak, serta menambahkan metode baru yaitu proses mount untuk menghitung bunga bulanan saat saldo terutang. Nah, untuk kodenya itu seperti ini. Ini kita tambahkan metode baru. Jadi, kita menambahkan metode baru yaitu proses mount untuk mengenakan charge. Nah, selanjutnya ada contoh lain, yaitu inheritance progressing. Inheritance progressing ini ada berapa ini? Ada base class. Nah, di sini juga ada arithmetic class, arithmetic progressing, geometric progressing, dan Fibonacci progressing. Sini contohnya base class. Jadi setiap anak itu mewarisi konstruktor init dari kelas induk dan mengoverride metode advance yang bertanggung jawab untuk memajukan nilai elemen berikutnya. Kelas induk itu sudah menyediakan kemampuan iterasi melalui next dan iter, sehingga ketika kelas anak itu dapat langsung menggunakan tanpa perlu menulis ulang. Ini kodenya. Nah, selanjutnya kita masuk ke abstrak kelas. Jadi abstrak kelas atau kelas abstrak itu adalah blueprint yang menentukan setiap setiap se- jadi abstrak KX itu seperti bl- blueprint yang dimana blueprint itu menentukan setiap bangunan yang harus mempunyai pintu masuk, tetapi tidak menentukan seperti apa bentuk pintunya. Itu diserahkan pada konstruktor atau kelas anak untuk menentukannya. Itu merupakan itu merupakan konsep abstrak. Nah, kelas abstrak itu berfungsi sebagai blueprint atau template untuk kelas-kelas lainnya. Kelas abstrak itu adalah kelas yang mengandung satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak memiliki implementasi, hanya berisi pas. Kelas abstrak itu tidak dapat instansiasi, artinya kita tidak bisa membuat objek langsung dari kelas abstrak. Kelas anak child class yang akan menyediakan implementasi itu. Nah, Python itu menyediakan kelas abstrak melalui modul ABC atau Abstract Base Class.
Ini contoh kodenya. Oke, kita masuk ke namespace dan object oriented. Jadi setiap kelas dan objek di Python itu memiliki namespace-nya sendiri, yaitu sebuah ruang nama yang memetakan nama-nama yang terdiri dari atribut dan metode ke nilai atau fungsinya. Memahami namespace itu sangat penting untuk memahami bagaimana Python itu mencari sebuah nama saat program berjalan. Nah, sebuah kelas namespace itu mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung dalam tubuh definisi kelas. Ada tiga level namespace ini. Ada class namespace create, ada yang di credit card tadi itu ada tiga level namespace. Yang pertama credit class yang credit card class, yang kedua ada predatory credit class, dan yang ketiga ada intense object. Jadi ketika Python menemukan panggilan seperti PCC get balance, ya, ia akan mencari nama get balance terlebih dahulu di instance namespace object PCC, kemudian di kelas namespace predatory card, dan akhirnya di kelas namespace credit card dengan karena pewarisan. Inilah yang disebut dengan metode resolution order atau MRO. Oke, kita lanjut ke shallow and deep coping. Ada eh, ada banyak metode coping. Ini sinar tiga, alliance, shallow coping, dan deep coping. Yang pertama alias, itu bukan penyalinan, tapi keduanya itu merujuk pada objek yang sama. Jika satu berubah, maka yang lain juga ikut berubah. Lalu ada shallow coping atau salinan dangkal yang membuat list baru namun elemennya masih merujuk pada objek yang sama. Kita bisa menambah dan menghapuskan elemen dari salinan tanpa mengaruhi aslinya. Tapi jika kita mengubah isi dari elemen objeknya, maka perubahan itu akan ikut terasa di keduanya. Ketika ada deep coping, membuat salinan yang benar-benar independen, objek baru beserta semua subjek di dalamnya juga ikut disalin ke lokasi memori baru. Kedua salinan itu dimodifikasi sepenuhnya dan saling memengaruhi. Kayak di sini kita masuk ke summary. Jadi apa yang pertama apa itu OOP? Bukan. Yang yang pertama, mengapa OOP dibutuhkan? Jadi OOP itu adalah pendekatan untuk memodelkan dunia, eh, objek yang ada di dunia nyata dalam bentuk kode dengan tujuan membuat perangkat lunak yang robust, adaptable, dan reusable. Yang kedua, cara membuat kelas dan objek. Kelas itu adalah blueprint dan objek itu adalah instansinya. Kita menggunakan ini untuk inisialisasi dan diikuti dengan konvensi dan untuk proteksi data. Lalu operator overloading, kita menggunakan berbagai macam metode seperti add, str, dan lain-lain untuk mendefinisikan ulang perilaku operator standar pada kelasnya sendiri. Yang yang keempat,
Yang keempat, iterator, implementasi next dan iter atau len dan get item itu membuat kelas lebih mudah diiterasikan. Yang kelima ada inheritance, membuat hierarki kelas untuk mengorganisasi organisir kode. Kelas anak mewarisi sifat kelas dari induknya dan yang keenam, abstrak kelas. Kita menggunakan abstrak method untuk membuat kontrak yang memaksa kelas mengimplementasikan metode tertentu. Yang ketujuh, namespace. Eh, Ketujuh, namespace. Setiap kelas dan objek memiliki namespace sendiri. Python mencari nama mengikuti urutannya. Dan yang terakhir, eh, perbedaan antara shallow dan deep coping. Jadi, shallow membuat list baru tetapi elemennya masih berbagi, sedangkan deep coping itu membuat salinan yang benar-benar independen. Oke, demikianlah penjelasan saya pada video saya kali ini. Semoga video kali ini boleh bermanfaat.